sudah bukan rahasia umum lagi jika di pasaran banyak daging oplosan yang beredar. Para oknum ini mengoplos daging sapi dengan daging celeng dengan alih-alih keuntungan yang berlipat. Padahal banyak pihak yang dirugikan dalam praktek daging oplosan ini loh. Tim Si Otan berusaha mendapatkan informasi tentang praktik haram ini kepada oknum penjual daging oplosan yang sudah diolah maupun yang masih berbentuk daging. Mau masak apa nih? Mau disemur? Ini semuanya perlu pakai daging sapi, Mas? Enggak, nanti rugi aku kalau pakai daging sapi semua. Ini pakainya daging celeng, itu kan yang lebih murah. Emang berapa biasanya beli? Kalau untuk babi hutan harganya ya sekitar 60-an sekilo. Kalau sapi ya 110, 120 Oh, makanya ini dicampur maksudnya? dicampur. Kan nggak begitu kelihatan. Ini dapatnya dari mana, Mas? Ini di pasar ada. Mereka kasih tahu atau memang dipajang atau pasar gelap gitu? Ada yang nawarin. Dulunya sih nggak tahu. Begitu ditawarin terus ditawarin mau daging sapi mahal, pakai ini aja gitu. Oh gitu? Iya. Untungnya kan lumayan, Mas. Ini jual matang aja, Mas? Iya sih, jual mateng. Tapi kalau misalkan ada pesanan yang memang mentah untuk mentahnya gitu, Sering juga ada yang minta itu mereka tahunya daging sapi. daging sapi. Loh, itu mereka nggak ngolah apa gimana, Mas? Itu kebanyakan itu yang pesen nggak tahu sih. Kalau saya campur kayak gini, taunya ya daging sapi udah. Cara mengelabui konsumen yang paling mudah adalah dengan cara mengolahnya menjadi makanan matang, teman. Dengan begitu, daging celeng dengan sapi akan tersamar dan tidak akan terlihat perbedaannya secara kasat mata. Praktik haram ini dilakukan sudah cukup lama oleh oknum pedagang ini, teman. Bisa dibayangkan berapa kerugian konsumen karena ulahnya. Praktek gitu dari berapa lama? Ya kurang lebih 3 tahunan. Untung berapa biasanya? Kalau berapa paling untung 1 juta, Mas. Duh, serem banget ya yang dilakukan oknum pedagang tadi. Otan jadi penasaran deh, kira-kira bahaya nggak sih jika daging celeng kita konsumsi? Ketika kita mengkonsumsi daging yang pertama belum jelas asalnya, jelas ada bahayanya. Pertama, kita mengharapkan adanya nutrisi yang utama dari sapi misalnya ya, oplosannya. Tentu aja nutrisi sapi nggak sepenuhnya kita bisa ambil. Oplosan sendiri biasanya akibat dari daging sapi sendiri dicampur dengan daging lainnya. Tadi contohnya misalnya daging celeng. Kita fokusnya ke daging celengnya. Kalau daging sapi kita udah istilahnya udah dibilang aman ya. Tapi babi celeng ini bahayanya adalah mereka memiliki cacing pita yang biasanya mengakibatkan penyakit ke setiap orang ataupun binatang yang mengkonsumsinya. Nah, penyakitnya apa aja? Bisa dimulai dari tadi pertama karena ada di babi celeng itu ada cacing pita. Cacing pita itu bisa tumbuh di dalam pencernaan kita ataupun hewan. Itu menyebabkan penyakit mulai dari diare, mulai dari kerusakan pencernaan hingga kanker. Bahaya kan? Makanya kita harus hati-hati untuk membelinya. Tuh, dengar sendiri kan teman? Kita harus benar-benar ekstra hati-hati nih jika membeli daging sapi. Tapi dok, kalau kita secara tidak sengaja mengkonsumsi, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau misalnya secara tidak sengaja kita jajan gitu ya, biasanya karena jajan di tempat-tempat umum gitu, makanannya nggak jelas dan belum tentu terjaga kebersihannya. Yang pertama dilakukan langsung konsumsi pertama susu. Ya, jadi susu itu membantu kita untuk menetralisir semua racun yang dikeluarkan pertama dulu oleh cacing pita. Yang kedua, kita membutuhkan adanya tindakan. Jadi memang kita harus segera ke dokter. Nanti di dokter akan diberikan obat cacing. Pertama itu, kemudian dideteksi kerusakan lainnya. Biasanya pemeriksaan darah, pemeriksaan pencernaan. Tapi nggak usah khawatir adik-adik dan Otan. Yang penting adalah yang pertama, yang perlu dilakukan konsumsi susu dulu yang pertama. Yang kedua, segera ke dokter untuk menentukan terapi yang tepat sesuai dengan dosis juga jumlah babi ataupun makanan yang dikonsumsi tadi. Intinya tetap tenang ya
teman. Lalu segera konsumsi susu dan periksakan diri ke dokter. Setelah mendapatkan informasi dari oknum penjual daging oplosan, tim Siotan coba menelusuri perdagangan daging babi celeng di pasaran. Kali ini, tim mendatangi salah satu pasar tradisional yang menjual daging babi ternak. Tim mencoba menggali informasi terkait peredaran daging celeng di masyarakat. Perdagangan daging celeng sebenarnya merupakan tindakan ilegal, teman. Daging celeng tidak memiliki sertifikat standar kesehatan, sehingga sangat berbahaya jika dikonsumsi. Biasanya penjual daging oplosan, mereka menjual dagangannya secara online. Nah, kita harus lebih berhati-hati lagi saat membeli daging, dimanapun tempatnya. Agar kalian tidak terkecoh oleh oknum pedagang nakal, Otan bakal kasih tips nih untuk kalian membedakan daging sapi, celeng, dan babi ternak. Daging sapi memiliki warna cenderung merah tua, sementara daging celeng memiliki warna yang agak sedikit gelap. Sedangkan babi ternak lebih cerah tak sepucat daging sapi. Selain warna, serat yang dimiliki ketiganya juga berbeda, teman. Daging sapi memiliki serat yang cenderung kasar dan padat. Garis serat pada daging sapi lebih jelas terlihat. Jika diraba, serat lebih terasa kasar dan kaku. Sementara daging babi ternak cenderung lebih halus dan meregang. Garis seratnya juga terlihat lebih samar. Untuk serat daging celeng sedikit mirip dengan sapi, karena sama-sama kasar. Namun, serat pada daging celeng jauh lebih besar dan kasar, serta tidak memiliki garis yang jelas seperti pada daging sapi. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya antara daging sapi, babi ternak, dan celeng? Mudah-mudahan tips dari Siotan dapat membantu kalian ya. Paman nemu apa tuh? Bercak noda ini. Wah, ini sih pertanda kalau yang kita cari sudah makin dekat. Bercak di penampang daun ini bukan sembarang noda, teman. Ini adalah bercak bekas kotoran yang ditinggalkan lebah saat pergi mencari sari bunga. Kalau tidak mata yang jeli dan pengalaman seperti Paman, rasanya sulit ya membedakan. Nodanya sangat kecil deh pokoknya. Banyaknya jejak noda di lembar daun bisa menandakan keberadaan kawanan dan sarang lebah loh. Kalau nodanya makin banyak, itu berarti sarangnya semakin dekat. Nah kan, itu dia. Ini dia yang unik. Kalau biasanya lebah membuat sarang di batang pepohonan yang tinggi, kali ini berbeda. Kawanan lebah membuat sarang di dalam batuan karang. Mereka memanfaatkan celah-celah lubang pada batuan gamping ini untuk berubah. Wah, cerdik juga kamu, Sob. Batuan yang kokoh ini pasti dapat melindungi kalian dari cuaca dan juga pemangsa yang bisa merugikan kalian. Wih, sudah tempatnya tinggi, dinding perlindungannya pun kokoh. Kalau tak peka, bahkan kita tidak dapat sadar akan keberadaan kawanan lebah di karang ini. Batuan karang ini juga sekaligus menyamarkan keberadaan sarang dan kawanan lebah. Weh, kamuflase alias penyamaran yang sempurna. Ini adalah kawanan lebah madu Asia. Nama ilmiahnya sih Apis cerana, atau orang kampung setempat menyebutnya tawon unduhan. Sebutan tawon unduhan tidak disematkan sembarangan. Walau punya sifat liar, jenis lebah ini memang dapat diunduh atau diternakan di dalam kotak pemeliharaan. Sifat mereka yang suka membangun sarang di dalam batuan karang rupanya bisa dimanfaatkan. Itu lihat,
1-2 ekor lebah pekerja terbang keluar masuk sarang. Merekalah yang bertugas mencari sari bunga untuk pangan koloni. Hati-hati ya, Paman. Wait, Paman langsung manjat gitu aja. Awas, jangan sampai terpeleset ya, Paman. Dan perhatikan juga. Astaga, mereka berhamburan keluar. Sepertinya kawanan lebah ini tahu kalau ada ancaman. Kalau begini, bisa-bisa Paman kena sengat mereka. Gawat. Eits, tapi tenang. Paman punya jurus jitu. Yap, asap. Paman membuat asap untuk melindungi diri dari serangan kawanan lebah. Setahu Otan nih, kawanan lebah berbicara dengan sesama dalam beberapa cara. Cara yang pertama dengan memakai bau tubuh atau feromon. Dan cara yang kedua memakai kode gerakan tubuh. Tentu saja asap yang dibuat Paman seperti ini akan mengacaukan komunikasi mereka. Jadi mereka tak sempat memberikan tanda bahaya pada kawanan kalau ada ancaman seperti ini. Eits, dengan memperkecil ancaman terkena sengat, tapi bukan berarti Paman bisa leluasa melakukan panen madu kali ini. Ada pekerjaan tambahan yang harus dilakukan di luar yang biasa peternak madu lakukan. Ya, tentu saja. Ada tugas tambahan untuk Paman. Lagi. Paman pintar juga ya. Kalau gitu, ayo kita cari sarang kawanan yang lain, Paman. Ada yang luput Otan ceritakan tadi. Kesulitan tidak hanya dialami Paman yang panen madu lebah tadi saja. Ada juga yang tidak kalah sulit ketika Otan menceritakan tentang proses pengambilan madunya. Ayo kita putar ulang kejadiannya sebentar. Paman editor, tolong dibantu ya. Tentu saja ini dia yang tak kalah repot. Proses pengambilan gambar. Paman kameramen dan juga kru si Otan yang lain cukup kesulitan untuk menangkap kejadian dan merekam adegan panen madu tadi. Karena apa? Eits! Bukan karena tidak punya uang ya. Melainkan karena tempatnya cukup tinggi dan sulit dijangkau oleh paman kameramen. Ya gimana nggak sulit? Kawanan lebah tadi membangun sarangnya di ketinggian 5 meter. Paman-paman kru tentu harus mencari cara agar proses pengambilan gambarnya berlangsung aman dan gambar yang dihasilkan pun bisa bagus dan juga memiliki sudut gambar terbaik. Paman-paman harus memutari bukit ini agar bisa mencapai puncak lereng. Tanjakannya nggak usah ditanya, cukup bikin napas ngos-ngosan deh pokoknya. Dari atas ini, kita butuh tambatan untuk tali pengaman. Tambatan bisa berupa batang pohon yang kokoh atau celah batu karang. Otan rasa ini cukup kuat. Tambatan dan tali pengaman ini berguna sebagai penahan beban tubuh paman kameramen nantinya. Eits! Nah, cukup hanya satu ya. Pasang juga beberapa tambatan cadangan untuk berjaga-jaga kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baiklah, tambatannya sudah. Sekarang saatnya paman memakai tali kekang pengaman tubuh. Istilah kerennya sih body harness.
Selanjutnya, pakai pengait tali ini. Dan paman kameramen siap menuruni tebing curam ini. Hati-hati ya, paman! Perlahan tapi pasti, paman mulai bergerak turun. Istilah kerennya sih, rappelling atau descending, alias penyusuran turun tali. Kalau pakai alat ini, paman tidak perlu terlalu khawatir akan jatuh terjerembab. Tali dan pengaman ini akan menuntun paman kameramen turun perlahan dan tetap aman. Nah, akhirnya sampai juga. Posisi ini sepertinya cukup baik untuk mengambil gambar. Eits! Tentu saja paman tak lupa akan pengaman satu lagi. Yaps, betul. Pengaman agar tak diserang dan disengat oleh kawanan lebah ini. Paman sudah mempersiapkan jaring pelindung wajah dan juga asap agar lebah-lebah urung mendekat. Nah, sip deh. Kalau begini, tentu sudah cukup aman. Paman kameramen bisa mengambil gambar dengan aman, nyaman, dan juga menghasilkan gambar yang kece badai. Wih, tahu aja nih paman. Kalau habis lelah berjalan di hutan dan panen madu, tentu saja perut sudah mulai lapar. Bukan kok, bukan. Tungku perapian ini bukan untuk masak makanan siang paman dan Otan, melainkan cara untuk mengambil madu dari sarang lebah. Beginilah cara tradisional orang-orang di Kabupaten Gunung Kidul pada umumnya untuk mengambil sari madu. Caranya yaitu dengan dipanaskan. Pada prinsipnya, madu akan mencair dan meleleh keluar dari sela-sela sarang lebah saat dipanaskan dengan uap air. Ya, mirip-mirip dikukus gitu deh. Pemanasannya tidak boleh terlalu panas ya. Kira-kira sekitar 70 derajat Celcius. Dan 20 menit adalah suhu dan waktu yang diperlukan. Tidak boleh lebih panas dan lebih lama dari jumlah tersebut ya. Setelah leleh, madu langsung ditampung pada wadah yang bersih. Cara seperti ini sudah diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Warga sekitar menyebut madu ini madu matang. Sedangkan madu yang hanya diperas saja disebut sebagai madu mentah. Menurut warga sekitar, madu matang yang dipanaskan seperti ini berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, seperti misalnya meringankan demam pada anak, sakit pencernaan, hingga untuk kebugaran tubuh. Sebenarnya cara seperti ini menuai pro dan kontra. Ada ahli yang bilang kalau cara seperti ini akan menyebabkan kerusakan nutrisi dan kimia madu saat dipanaskan. Tapi cara tradisional orang Gunung Kidul seperti ini rupanya sudah diteliti oleh para ahli dari Universitas Gajah Mada. Para ahli ini juga sudah melakukan uji kimia di laboratorium. Dan hasil penelitiannya adalah pada madu matang ditemukan kadar flavonoid yang 3 kali lebih banyak daripada madu mentah. Flavonoid sendiri adalah senyawa pada makanan yang mengandung manfaat antioksidan yang berguna untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Sementara itu, kandungan protein yang terdapat pada madu matang juga 2 kali lebih tinggi daripada madu mentah. Dan kadar vitamin yang dihasilkan dalam madu matang tak jauh berbeda dengan madu mentah. Wah, rupanya cara tradisional mendapatkan sari madu seperti ini cukup baik. Ini baru yang dinamakan kearifan lokal. Kermaks, alias keren maksimal. Di hutan Bukit Karang seperti ini, tak hanya lebah madu Asia yang dapat membuat sarang di dalam bebatuan karang. Ada juga sepupunya yang tak kalah cerdik. Tuh lihat, mereka adalah lebah kelanceng, alias lebah trigona. Lihat kan mulut sarangnya yang khas. Beberapa lebah pekerjanya juga mondar-mandir di mulut sarang. Eits, tapi sabar ya, Otan gak akan cerita sekarang. Lain kali Otan ceritakan lebih dalam tentang lebah kelanceng di bebatuan karang ini ya. Pokoknya tonton terus ya Otan, jangan sampai kelewatan.